Jika kita berada di kota Yogyakarta, di beberapa tempat seperti di daerah Taman Siswa, Gejayan, Wiro Berajan, Kaliurang, Palagan, Godean, pastinya kita akan mendapati outlet penjualan tasuba atau kepanjangan dari tahu, susu, dan bakso. Olahan tahu, susu, dan bakso ini menyatu menjadi alternatif kuliner ringan yang hangat dan enak untuk cemilan atau untuk mengganjal rasa lapar. Saat kita jalan-jalan dan lapar, tasuba hangat dengan sambal. Rasanya pas dan cukup praktis sebagai camilan atau makanan ringan yang mengenyangkan. Nah, ini kita sudah sampai di gudang kedelai tempat pembuatan ini ya, tahu susu bakso. Biasa kalau kedelai itu, kedelai lokal masih belum bisa memenuhi ini. Kita ambil kedelai dari Amerika. Ini biasanya berapa kilo, Mas? Satu karung? Bukan, satu takaran. Kilo 500 gram. Oh, 13,5 ya. Dalam sehari tempat produksi tasuba ini mengolah kurang lebih 10 ember atau sekitar 130 sampai 150 kg kedelai. Satu ember memiliki kapasitas takaran 13,5 kg. Kedelai ini selanjutnya akan direndam kurang lebih 1 malam. Jadi ditampung tiap ember sekitar 13,5 kilo. Nanti terus direndam selama, seperti ini. Seperti ini selama 6 jam. 6 jam. Gitu. Kalau kurang, kalau lebih Kurang lebih dikit nggak apa-apa, tapi jangan sampai lebih dari 8 jam. sampai ini ya. Kalau 6 jam itu udah ini ya. Ya udah lebih empuk ya. Karena kedelai itu kalau misalnya nggak kita rendam, nanti digiling itu nanti sarinya nggak bisa tua. Jadi proses perendaman. Itu Kalau nanti lebih dari 8 jam, itu nanti jadi tahunya juga nggak bagus. Jadi maksimalnya 8 sekitar jam. 6 jam. 6 jaman. Setelah direndam selama 8 jam, tahap selanjutnya tinggal proses pencucian. Ini termasuk kebersihannya seperti ini ya. Betul. Ini sudah bagus, tinggal nanti airnya kita buang, terus nanti siap itu. Secara umum, tahapan proses pembuatan tahu sama dengan proses pembuatan tahu di tempat lain. Akan tetapi, ada beberapa bahan tambahan seperti susu yang tidak ada di tempat lain. Selain itu, proses pengolahan sudah menggunakan mesin yang cukup modern. Kedelai yang digiling langsung terpisah dari ampas dan sarinya, sementara di tempat lain proses penggilingan masih bercampur dengan ampas. Jadi dari kedelai seperti ini Ya, masuk ke mesin giling ini ya. ya. Nah, ini ampasnya udah langsung keluar nih. Ya, betul. Ampasnya keluar dari sini. Ini udah langsung ini ya, dipakai buat pakan ternak atau apa gitu ya. Pakan ternak. Terus Untuk satu kali proses penggilingan satu ember, jika dalam sehari ada 10 ember, maka prosesnya akan berulang sebanyak 10 kali. Sari kedelai yang sudah ditampung dalam penampungan stainless steel seperti ini selanjutnya tinggal dimasak. Nah, kita itu masukkan. yang akhirnya dikasih nama tahu susu itu Betul. karena Jadi beneran ada susunya nggak kaleng-kaleng. Betul. Susu tapi beneran. Kita kerjasama dengan peternak daerah sini. Oke, langsung dicampur. Oke, kita dulu. masukkan deh. Nah, ini tahunya ya, sari kedelai terus tambah susu. Ya. Untuk susu yang digunakan adalah susu sapi asli ya. Dan takarannya untuk satu ember dengan kedelai 13,5 kg, susunya satu takar seperti ini. Untuk proses memasak dari kedelai yang sudah dicampur dengan susu berbeda dengan umumnya yang dimasak dengan api dari bawah wadah. Proses memasak di tempat ini menggunakan uap panas dari proses perebusan air di dalam tabung. Teknik memasak dengan sistem pemanasan uap ini bertujuan untuk menjaga kualitas dari sari kedelai. Memasak dengan sistem uap seperti ini sampai dengan matang atau mendidih diperlukan waktu kurang lebih 8 menit. Jadi uapnya langsung. Pada
Pada saat mulai mendidih, air sari kedelai akan mengeluarkan busa dan terus naik memenuhi tempat penampungan. Ini udah matang. Ini udah matang ya? Oke. Ini langsung buka? Langsung buka. Oh. Proses masaknya cepet ya? Buka aja. Terus. Semua full Pak? Nggak usah ragu-ragu. Panas, mendidih. Udah mendidih 100 derajat 1000. Kita lanjut ke proses berikutnya. Sari kedelai yang sudah dicampur susu murni segar dan dimasak sampai matang diproses agar muncul kembang tahu. Biasanya di tempat produksi tahu pada umumnya untuk mengeluarkan sari tahu menggunakan air asam sisa proses masak sebelumnya. Tapi di tempat ini tidak menggunakan air asam produksi sebelumnya, namun menggunakan air cuka. Air cuka dilarutkan ke sari kedelai yang sudah matang dan diaduk sampai muncul bunga tahu. Nah ini tuh proses yang harus didampingi sama ahli. Karena kalau nggak didampingi malah tahunya nggak jadi Pak. Betul. Karena di sini main feeling Mas ya. Iya, iya. Walaupun udah ada SOP tapi kondisi tingkat keasaman dari rebusan tahu ini bisa berbeda-beda. Oh. Jadi walaupun udah ada SOP itu nanya Iya. 4, 3, nah habis 3 itu pakai feeling tuh biasanya. Oh, harus dilihat Harus dilihat kondisinya. Iya. Air sari kedelai yang sudah dicampur dengan susu segar ini akan mulai menggupal dan muncul bunga tahu seperti ini. Bunga tahu selanjutnya akan mengendap, sementara air yang masih bercampur tahu dipisahkan lalu dibuang. Seluruh air yang ada pada tahu benar-benar dibuang, disisakan butiran dan gumpalan tahu. Setelah gumpalan dan butiran tahu terkumpul, tahap selanjutnya tinggal pencetakan. Proses pencetakan masih manual seperti proses pembuatan tahu pada umumnya. Ini mana? Oh ke Satu sana. dulu. Oh satu dulu. Aduh. Ah ini udah proses nyetak ya. Ini satu cetakan ini 2 ember ini. Apa masih ditambah lagi? 2 ember setengah. Oh 2 ember Nanti setengah. ada tambahannya lagi. Setelah dimasukkan ke tempat pencetakan, berikutnya tinggal dipres. Alat yang digunakan adalah dongkrak yang biasa untuk melepas ban mobil. Dengan alat bantu dongkrak seperti ini, sari-sari tahu yang terkumpul akan benar-benar berkurang kadar airnya dan sari tahu menggumpal menjadi tahu. Ini tinggal proses apa? Mencetak tahunya dengan cara dipres seperti ini ya, pakai dongkrak. Ini harus diperhatikan ini ya, permukaannya jangan sampai tahunya miring. Setelah padat dan menjadi tahu, selanjutnya tinggal memotong tahu menjadi kotak-kotak. Ada yang berukuran kecil, ada yang berukuran sedang. Masnya, Wah, udah takut. Sini ya, 2 ya. Nah. Nah. Nih. Ya. Selesai proses memotong, tahap selanjutnya tinggal membawa potongan tahu ke tempat pengisian bakso. Nah, sampai di tahap ini, tahu sudah matang dan sudah bisa dimakan. Tidak dalam pengawasan langsung rusak tahunya. Ini udah matang ya. Rasanya lembut ya. Lembut gurih. Ada susunya. Terus bawang putih, garam. Ini udah enak. Tinggal nanti digoreng tambahin bakso, wah tambah enak lagi. Agar saat diisi bakso tidak rusak dan pecah, tahu digoreng terlebih dahulu. Proses penggorengan dilakukan agar tahu lebih matang dan awet. Untuk proses menggoreng diperlukan waktu kurang lebih sekitar 5 menit sampai tahu benar-benar kuat, tidak gampang pecah atau rusak. Ini tinggal kita masukkan. Ini langsung gimana caranya? Masukin aja. Masukin aja. Nah, Nah. Nah, ini tinggal di Tinggal diaduk dikit.
proses sampai naik kayak temennya yang sebelah baru diaduk kencang. ya. Ini sampai ini ya. Sampai digoreng sampai mungkin matang apa setengah matang seperti ini. Terus nanti langsung masuk ke sana itu. Proses untuk diisi baksonya. Tahu yang sudah matang digoreng, selanjutnya akan dimasukkan ke dalam air. Untuk proses pengisian bakso relatif mudah. Tinggal disobek di bagian samping, selanjutnya adonan bakso yang terbuat dari daging sapi dimasukkan juga kurang lebih 1 sendok teh. Selain tahu bakso daging sapi, di tempat ini juga menyediakan tahu bakso daging ayam dan tahu bakso ikan tuna. Aduh berat. Karena ini beresiko mas, ini mas. Panas benar. Iya, makanya. Nah, ini proses rebusnya seperti ini. Nah, ditutup. Berapa lama ini mas? Sekitar setengah jam. Setengah jam. Ya 15 sampai. Oh, ini setengah jam. Nanti ini udah. Setelah selesai membuat tahu susu bakso atau tasuba, selanjutnya saya ke tempat outlet penjualan. Tadi di tempat produksi, kalau ini di outletnya ya. Tadi outletnya 5. Oh, kalau di Jogja ada berapa tempat? Kita ada 8. Ada 8. Ada 8 tempat. Oh, konsepnya seperti ini ya. Konsep seperti ini. Jadi nanti ini barang belum datang. Nanti barang kalau udah datang ini pasti akan full mas. Jadi ada 4 varian rasa. Sapi yang paling best seller. Iya. Terus ayam, tuna, sama sapi super. Oh, gitu. Terus selain jual frozen seperti ini, juga ini ya, bisa langsung goreng. Nah, ini bisa langsung goreng seperti ini. Jadi nanti bisa langsung lep. Akhirnya setelah mengikuti proses yang cukup panjang, waktunya saya mencicipi tahu susu bakso goreng. Rasanya yang enak dan masih hangat, dilengkapi dengan saus sambal petis serta cabai rawit, semakin menggugah selera. Harga tahu susu bakso berisi 10 potong per box dijual antara 40 sampai 52 ribu rupiah. Ini ada ayam, coba ayamnya. Ya. Bikin lagi. Memang ini harus makannya harus panas-panas kayak gini, agak susah tapi nikmat. Ada tuna, ada ayam, ada sapi. Nah ini, pokoknya kalau ini di Jogja kita lapar, di jalan ada ini tahu susu bakso digoreng panas-panas buat cemilan, pas banget enak. Atau misalnya mau buat oleh-oleh juga tersedia frozen untuk persediaan makanan di rumah. Robi Sofwanamin, Probokus Hartoyo, Yogyakarta Istimewa.